We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta. Pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku, kembalilah. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara,
Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun ke belakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Swastiastu, Tiang Komang Winamayudi dari Bali. Saya seorang creative trainer dan founder dari Tualen & Co bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan dan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Radityo Susilo, founding partner dari PT Arat Design Internasional dan juga Wakil Direktur Inkubator Bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Banyak umur kolaborasi, bagi negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin merajat. Alright,
Selamat datang semuanya, apa kabar? Kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang hadir di panggung hari ini loh. Wow, selamat siang, selamat sore, perkenalkan nama saya Hadi. Selamat datang di Sarina Jakarta Content Week 2021, disponsori oleh Brimo dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Saya Hadi Ismanto akan berbincang-bincang hari ini bersama dengan Mas Chandra Darusman. Mas Chandra apa kabar? Anggota dari JCCF Steering Committee dan juga pastinya Mas Riki Pesik, member of JCCF Steering Committee. Apa kabar Mas Riki? Dalam sesi bincang JCCF hari ini, Film and Music as the Locomotive for Other Creative Products. Sedikitnya perkenalan dulu kali ya mengenai Mas Chandra dan Mas Riki. Yang pastinya udah nggak butuh sebenarnya, cuma kan kita 2020 di staff khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membidangi digital dan industri kreatif. Ia juga pernah dipercaya sebagai Vice Chairman atau Conference Experience Director di Asia Pacific Media Forum di tahun 2014. Beliau juga pernah menjadi juri dari Spikes Asia di Singapura di tahun 2010 dan juga juri dari Cannes Lions International Advertising Festival di Cannes, Prancis tahun 2012. Kita sambut dulu dong Mas Riki Pesik. Luar biasa resume, silakan Mas. silakan. Dia boleh terserah di sini atau di, ya boleh. Hati-hati. Oke, berikutnya Mas Chandra Darusman. Saya perkenalan penata musik rekam. Indonesia atau disingkat dengan PAPRI. Beliau juga menjadi anggota Dewan Hak Cipta serta anggota tim penanggulangan pembajakan, perancang RUU Kebudayaan dan juga perancang RUU Hak Cipta. Sejak 2020 ia menjadi konsultan kreatif dan beliau juga pernah menjadi produser musik untuk Grace Simon, Cica Kuswoyo, Ruf Sahanaya dan juga Utha Likumahua. Pada tahun 1987, beliau meraih Kawakami Awards sebagai penata musik pada World Pop Song Festival Tokyo, Japan, untuk lagu Kembalikan Baliku Padaku yang dibawakan oleh Guru Soekarno Putra. Beliau juga meraih penghargaan Inspiration of JGTC sebagai pendiri dan pencetus acara dari Jazz Goes to Campus. Tapi Mas Chandra, Mas Riki, terima kasih sudah bersedia untuk hadir. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit mungkin ya mengenai film and music as the locomotive for other creative products. Topik ini menurut aku pribadi sangat-sangat menarik ya. Kenapa? Karena terlihat bahwa selama beberapa tahun terakhir kan kita ngomong subsektor kreatif udah mulai melebur gitu. Terus kita melihat film dan musik juga khususnya menjadi salah satu sektor unggulan nih yang bisa meleburkan banyak dari subsektor tersebut. Jadi mungkin hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit di situ. Kita sih rencananya kalau seru kita akan bablasin 1 jam. Tapi kalau misalnya dari teman-teman ada yang punya pertanyaan banget nih nanti mungkin aku boleh kasih dari semua sub. Kita melihat ada beberapa subsektor nih yang tampaknya menjadi unggulan gitu, seperti khususnya pada film dan musik. Nah mungkin dari Mas Riki sendiri boleh dibantu jelaskan nggak kenapa sih film dan musik itu yang terlihat seperti unggulan atau memang itu yang diunggulkan gitu? Ya sebenarnya waktu zaman Badan Ekonomi Kreatif pernah dirumuskan oleh Bekraf ke dalam rencana induk pengembangan ekonomi kreatif ya. Sebenarnya ada 6 subsektor
yang dimasukkan dalam strategi utama pengembangan ekonomi kreatif. Yang 3 pertama itu disebut subsektor unggulan. Itu karena kontribusinya berdasarkan output dari perhitungan dari BPS itu terbesar di 16 subsektor itu, yaitu kuliner, kriya, dan fashion. Itu 3 disebut 3 besar, 3 itu kontribusinya lebih dari 50%. Tapi juga ada 3 sektor yang dijadikan prioritas oleh Bekraf waktu itu dalam strategi, karena dianggap itulah yang akan menjadi penggerak industri kreatif masa depan. Dan saat ini memang sudah terbukti ya kan, bukan cuma masa depan, karena perkembangan industri kreatif global sendiri memperlihatkan peran yang luar biasa dari 3 subsektor ini, yaitu film, musik, dan games sebenarnya. Itu 3 yang dianggap prioritas. Kenapa diprioritaskan? Karena Bekraf waktu itu menilai penting sekali Indonesia, dalam hal ini pemerintah, segera menyiapkan ekosistem yang lebih baik supaya 3 subsektor ini bisa dimonetizing dengan lebih maksimal dan bisa berkembang dengan lebih maju, karena dunia sendiri kan bergerak ke sana gitu. Itu sih, jadi film, musik, dan game itu menjadi subsektor prioritas hitungannya. Dan kalau kita lihat memang saya kasih 1 slide aja ya. 1 aja yang pertama, kasih lihat aja slide-nya. Jadi tahun 2019 Bekraf tuh pernah mengukur pertumbuhan industri film nasional. Jadi sejak tahun 2015 ketika Presiden mencabut film dari daftar negatif investasi, pertumbuhan investasi dan pasar film nasional itu mengalami peningkatan yang eksponensial, bahkan bisa dibilang mengalami pertumbuhan paling tinggi di antara 16 subsektor lainnya. 15 subsektor lainnya. Dalam kurun waktu 5 tahun, jumlah pengunjung bioskop itu meningkat 230% dalam kurun waktu 5 tahun. Dan yang paling menarik adalah box office kita otomatis meningkat, termasuk box office film nasional kita yang pada tahun 2015 masih 16 juta penonton setahun. Pada tahun 2018 itu mencapai 65 juta penonton film nasional. Jadi naik 5 kali lipat dalam kurun waktu hanya 5 tahun. Dan 65 juta penonton itu mencapai hampir 55% market share layar bioskop. Artinya pada saat itu film nasional sebenarnya sudah mendominasi layar. Sayangnya pandemi ya, jadi semua berhenti mendadak gitu ya kan. Dan sekarang ya kita sedang berusaha kembali lagi ke posisi yang semula. Dan saya percaya karena sebenarnya pada saat itu banyak investasi yang tertahan. Jadi kalau pandemi udah lewat, mestinya investasi akan terus bergulir. Terutama yang paling signifikan dan paling penting buat industri perfilman adalah meningkatnya jumlah layar. Jadi kalau tahun 2014 itu layar di Indonesia belum ada 1000, masih 800 sekian, hampir 900 layar. Pada tahun 2019 sudah mencapai 2100 layar. Jadi naik hampir 2 kali lipat dalam kurun waktu 5 tahun. Dan saya dengar investasi untuk itu gak main-main sebenarnya kalau tidak ada pandemi ya. Target kita memang Indonesia minimal 3.500 layar, minimal. Karena sesuai dengan screen ratio to population itu kita masih sangat rendah dibandingkan negara-negara lain. Bahkan dibandingkan negara yang perfilmannya nggak semaju kita, seperti Malaysia atau Singapura gitu ya. Jadi rasio yang paling masuk akal tuh minimal 3.500, tapi ideal itu kita bisa di atas 5.000 layar sih, untuk 270 juta penduduk. Wow, tapi tetap sebuah pencapaian dan progres yang luar biasa loh ya. Kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman di industri perfilman Indonesia dong. Semoga bisa terus ya Mas Riki ya. Oke, masih di industri film nih kita ngomong. Tadi kan saya sendiri baru tahu tuh data tersebut dari Mas Riki hari ini gitu. Itu luar biasa impresif sekali. Nah pertanyaannya kan kalau misalnya kita ngomong di topik hari ini ya, bagaimana sih industri perfilman di Indonesia hari ini bisa menjadi lokomotif penggerak untuk produk kreatif yang mungkin ada di subsektor lain gitu. Dan
bagaimana caranya bisa terintegrasi dengan baik ya, kira-kira seperti itu. Karena kita lihat sekarang kalau industri film minatnya udah tinggi gitu dan makin meninggi, tapi kan kalau kita lihat di subsektor lain, produk kreatif tipe yang lain itu mungkin masih ada beberapa yang harus dibantu, harus ada PR-nya gitu. Nah, bagaimana industri film itu bisa menjadi lokomotif untuk produk kreatif lain bisa dikembangkan dan diangkat juga gitu kira-kira. Ya sebenarnya film di dunia sudah menjadi lokomotif buat industri lain ya. Selain film ada game juga ya kan, yang juga saat ini jadi lokomotif dari subsektor lainnya kalau di dunia. Dan ekosistem film sebagai lokomotif bagi industri kreatif lainnya itu kan sudah terjadi puluhan tahun di market global gitu ya. Cuman di kita memang kalau kita mau timbang karena kebangkitan industri film kita ini baru-baru saja terjadi, jadi memang masih menata supaya tercipta konvergensi yang lebih optimal di antara crossing subsektor gitu. Tapi itu sebenarnya loss ekonomi sebenarnya buat saya kalau dalam pandangan saya. Jadi kita banyak bener loss ekonominya karena misalnya kayak popularitas film Laskar Pelangi yang sudah 18 tahun. Kan nilai ekonomi yang tercipta buat Pulau Belitung itu kan luar biasa, tapi tetap masih kurang menurut saya kalau dibandingkan yang lain gitu ya kan. Kalau kita bandingkan dengan ekosistem pasar global, misalnya bagaimana kota sekecil Salzburg monetizing habis-habisan Sound of Music puluhan tahun sampai hari ini gitu ya kan. Udah berapa triliun euro itu tercipta ekonomi, dan itu bukan dari film ya, dari hal-hal lain gitu ya. Dan macam-macam ya kan. Kita tahu serial Game of Thrones gitu kan, dampaknya terhadap perekonomian di lokasi-lokasi syutingnya. Terus Lord of the Ring terhadap Selandia Baru gitu ya kan, bagaimana dampak. Dan itu kan filmnya udah berhenti dari kapan-kapan kan. Tapi kapitalisasi terhadap popularitas film tersebut kan luar biasa gitu. Dan sebenarnya kalau nggak salah Mbak Mira dan Mas Riri lewat Mirrorless Film itu pernah bikin presentasi dalam bentuk video memperlihatkan dampak dari ini ya. Kalau di kita misalnya Sumba, lokasi syuting Pendekar Tongkat Emas, sekarang jadi destinasi. Tapi kan baru menurut saya masih minim itu kapitalisasinya. Padahal mestinya lebih besar karena dalam ekosistem industri kreatif sekarang angka menunjukkan bahwa nilai ekonomi yang tercipta dari film atau musik itu bahkan jauh lebih besar dari core produknya sendiri atau core karyanya sendiri. Jadi menurut saya, nah itu memerlukan hadirnya sebuah ekosistem industri, bisnis gitu. Jadi menurut saya nggak mungkin juga bisa berkembang kalau misalnya kapitalisasi atau cross platform gitu, industri kreatif itu dilakukan oleh si pembuat filmnya. Itu nggak bisa dilakukan misalnya oleh Mira Lesmana gitu. Harus ada kemitraan-kemitraan baru di mana orang-orang yang mengerti itu. Nah, saya melihat kalau di film di Indonesia, spirit itu mulai muncul kan. Mestinya harapannya besar kan, apalagi ke depan. Gundala, Gatot Kaca, dan yang lain-lain jadi game, dan segala macam lah. Bahkan kemudian dia menghidupkan kembali publikasinya gitu kan, bisa menghidupkan kembali publikasinya kan. Kita ingat betapa beberapa film kemudian setelah populer lagi difilmkan, yang terbaru lah novelnya Eka Kurniawan sekarang laku banget sih gara-gara filmnya. Sebelumnya kan mungkin kalau kita tanya cetak ulang beberapa kali nih sekarang seperti Dendam itu ya kan. Sebelumnya ya mungkin dia laku dan secara internasional terkenal sekali gitu, tapi di pasar kita memang mungkin tapi begitu filmnya meledak kan itu menggerakkan kembali minat terhadap novelnya kan. Belum lagi yang lain-lain gitu, banyak sekali sih menurut saya. Kalau saya jadi pebisnis, ya memang itulah bisnis masa depannya. Sangat lukratif ya Mas ya. Iya, tapi mudah-mudahan ini akan menghadirkan convergence baru yang menarik di ke depan gitu, dan wujudnya bisa macam-macam ya. Ya kita coba deh satu slide terakhir sebelum ini.
Satu slide. Nah, ini kan yang terbaru nih contoh nih. Ini saya mau ngambil aja dari internet gitu kan. Coba sepatu naik 7.800% gara-gara serial. Serialnya top banget sih memang ya kan. Tapi kan ini kan apa? Yang di pertanyaan besar di tema kita hari ini, bagaimana film dan musik bisa jadi lokomotif bagi kreatif products lain. Betul, ini contoh yang sangat baik sih dan sangat tepat kan? Ya. Belum jaketnya. Jaketnya. Mas Hadi udah punya jaket pakai nomor itu. Tinggal pasang nomor nih, jadi nih, kan? 457. Ya, kayak gitu. Peserta yang tertinggal. Nah ini, tapi kan itu tidak dilakukan oleh filmmakernya si Squid Game, ya kan? Tapi dilakukan oleh mitra-mitranya. Tapi peluang ini sudah dipikirkan dari awal gitu kan. Jadi itu sebuah ekosistem industri kan sebenarnya bekerja. Nah ini yang kita butuhkan sebenarnya. Dan yang kita butuhkan di Indonesia apakah benar di asumsi aku ya adalah sebuah kesengajaan dan sebuah desain gitu, intensi. Karena kan kalau misalnya di Indonesia kita lihat semuanya masih sangat organik gitu loh Mas. Kayak udah bikin film bagus. Kalau ada yang tiba-tiba beli album lagu musiknya karena soundtrack ini, ya syukur. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi nggak ada sebuah master plan gitu untuk dibuat bahwa ketika datang ke filmnya, nih ada booth CD-nya misalnya kayak gitu. Itu kan nggak terlalu dipikirkan ya sejauh ini kayaknya. Sebenarnya. Mungkin kalau film nasional bisa kembali, kondisi bioskop bisa kembali normal seperti sebelum pandemi dan film nasional kembali ini. Sebenarnya saya melihat indikasi-indikasi di sektor industrinya untuk mengarah ke sana. Mulai masuk peminat-peminat baru mulai banyak gitu. Beberapa produser atau perusahaan sudah mulai melakukan investasi di non filmnya gitu kan. Nah, sayangnya pandemi kan. Jadi mungkin mudah-mudahan kalau pandemi tahun depan selesai 2-3 tahun lagi kita bisa melihat betapa ekosistemnya. Karena kan menarik betul ya. Menarik betul ini marketnya ya kan sebenarnya. Betul banget. Nah, mungkin aku langsung ke Mas Chandra kali tadi. Mas Chandra ketawa ketika aku kasih contohnya. Seru nih ya. Nah, Mas Chandra, mungkin Mas Chandra di sini mungkin sebagai selain musisi pastinya, juga sebagai seorang Deputy Director dari World Intellectual Property Organization, WIPO, Singapore Office 2010-2019. Nah, kalau tadi kita ngomong tentang apa contohnya Squid Game, contoh tentang film dan bukunya Mas Eka Kurniawan gitu, itu kan kita udah ngomong sebagai sebuah intellectual property gitu, sebagai sebuah IP gitu ya. Nah, dalam paradigma IP yang kita miliki sekarang, bagaimana sih produk kreatif lain itu sebenarnya bisa mendompleng produk film dan musik juga gitu. Nah, apakah itu dimungkinkan bahwa ada IP ada IP A di dalam IP B dan ya lain sebagainya, mungkin dalam perspektif besar dulu kali ya, Mas Chandra, silakan. Oke, ya terima kasih. Tadi seru banget nih soal film tuh. Saya juga termasuk penonton film Indonesia yang terkagum-kagum ya terhadap kemajuan ini sedikit sebelum ini ya, sebelum jawab. Jadi saya kan 18 tahun di luar negeri ya, jadi begitu saya pulang, saya nonton film Indonesia, terasa banget kemajuannya. Ya, castingnya, ya, terus pacingnya dari film itu luar biasa. Jadi hebat musik film Indonesia. Nah, oke, jadi sebenarnya tuh setiap karya cipta itu memiliki pelindungan masing-masing. Film memiliki pelindungannya, musik memiliki pelindungannya, penyanyinya, ya, pahat, buku, semua tuh memiliki pelindungan hak cipta. Karena itu sifatnya deklaratif, artinya begitu diumumkan, langsung perlindungan itu diberikan oleh undang-undang, jadi nggak usah didaftar. Jadi kalau ada film, ya di dalam film itu ada musik, itu masing-masing punya IP-nya. Ya, jadi sebelum filmnya dibuat, ya musiknya di clearance dulu hak ciptanya gitu kan. Dan sebaliknya kalau bikin film, terus mau bikin video, ya videonya juga begitu kan, dapat punya hak ciptanya sendiri. Jadi tumpang tindih itu nggak ada gitu, karena masing-masing sudah punya proteksi masing-masing dan diakui oleh undang-undang. Dan semua karya kreatif lainnya juga seni gitu. Jadi luar biasa. Ngomong-ngomong soal tadi ekosistem ya memang itulah ya yang kita harus bekerja keras untuk memperbaiki terus gitu ya, karena ya memang nggak bisa begitu aja suatu karya apakah film atau musik tuh nggak berkembang dalam suatu vakum kan. Dia ada lingkungan yang harus kondusif gitu ya. Nah memang
ekosistem di Indonesia ini masih belum terlalu kondusif ya, dan kita bekerja keras untuk memperbaikinya, regulasinya, administrasinya, penegakan hukumnya, awareness-nya. Itu semua harus kita bekerja sama untuk memperbaiki ekosistem biar tumbuh semuanya gitu ya. Jadi saya rasa simbiosis antara film dan musik itu nggak ada masalah, saling menunjang gitu. Masih udah cukup bagus ya kalau film dan musik ya. Nah tadi aku tertarik banget pas Mas Chandra bilang kalau kita ngomong, Mas Riki juga mengenai ekosistem hari ini gitu kan, memang masih ada beberapa PR gitu kan. Tapi kan sepertinya tidak semua PR itu mungkin bisa dilakukan secara fungsi oleh teman-teman yang secara masif gitu. Mungkin aku sebagai orang publikasi mungkin, terus aku punya teman yang mungkin orang fashion, aku punya teman yang orang digital aplikasi gitu kan. Kalau kita ngomong tentang regulasi mungkin itu bukan di ranah mereka gitu. Nah kalau misalnya aku nanya hari ini deh ke Mas Chandra dulu mungkin, untuk sebuah ekosistem IP itu bisa berkembang dan juga berjalan dengan semestinya gitu, apa yang harus dilakukan mungkin dari teman-teman pelaku kreatif yang lain gitu? Apa yang bisa mereka lakukan dan mereka kontribusikan walaupun mereka kasarnya mungkin bukan di ranah regulasi atau ranah yang lebih masif gitu ya? Tadi saya sempat singgung sedikit ya, kalau ekosistem yang baik itu kalau ada undang-undangnya bagus, peraturannya, ya, kemudian administrasinya, kantor hakinya, manajemennya, kemudian juga ada awareness dan penegakan hukum. Nah, sebagai seniman ya, saya rasa itu harus terbiasa mulai mendokumentasi, ya, kayak seperti saya itu pencipta lagu ya. Saya itu mendokumentasi semua lagu-lagu saya, tapi nggak semua begitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau ada misalnya pembagian royalti ya atau komunitasasi ya, kadang-kadang ada uang yang nggak sampai kepada si pemilik lagu. Kenapa? Karena lagunya nggak terdaftar dalam organisasi atau dalam database nasional. Satu kebiasaan untuk mendaftar. Kedua, memang harus membuat satu database nasional sih emang. Sekarang tercecer-cecer di mana-mana gitu ya. Ada yang namanya lembaga manajemen kolektif ya, ada 7, 8. Itu tercecer-cecer. Nah ini mau dipadukan menjadi suatu database nasional agar supaya kalau ada monetisasi, itu uangnya bisa lari kepada dan diidentifikasi punya siapa gitu. Sampai sekarang masih belum rapi itu. Itu salah satu, masih banyak lagi faktor lain gitu. Tapi dokumentasi ya, tadi itu benar sekali sih. Saya punya teman-teman jangan kan di musik ya, kalau di desain aja gitu nggak ada dokumentasinya juga. Mungkin ya udah jadi aja gitu kan, pas ditanya konteksnya apa, nggak ada dokumentasinya. Nah, Mas Chandra, aku mau minta ini dong contoh konkret gitu. Kalau tadi kan Mas Riki udah berikan contoh konkret kalau dari sisi produk film sebagai sebuah produk kreatif itu bisa mendongkrak loh impact positif ke industri kreatif yang lain gitu. Nah, kalau dari sisi musik sendiri ada nggak contoh-contoh konkret yang dimana musik ini bisa menjadi dorongan gitu untuk lokomotif produk kreatif yang lain gitu. Kebetulan saya tuh pernah mengunjungi Augsburg, tempat lahirnya Mozart. Ya, itu Augsburg itu hidupnya dari Mozart loh. Mozart yang udah almarhum berapa ratus tahun. Ya, ada museum Mozart, ada hotel Mozart, ada kue Mozart, permen Mozart. Jadi Mozartnya jadi IP gitu ya? Iya benar-benar. Juga semua. Ada rasanya merchandising. Itu contoh-contoh yang konkret sekali dan bisa dilakukan di Indonesia. Ya, Ismail Marzuki Hotel, Ismail Marzuki bajigur atau apa gitu. Jadi memang Nashville, satu lagi contoh, country di Amerika, ya, itu 1 tahun bisa mendatangkan 12 juta turis. Itu nggak jauh sama Indonesia tuh. Indonesia gede banget kan? Ini Nashville, ya, memunculkan country doang gitu. Reggae, Jamaica juga begitu, Jamaica. Mereka bikin International Reggae Day. Itu juga bisa bikin ya, International Dangdut Day. Ya kan? Di Indonesia ini ada big problem, tapi a big good problem. Apa itu? Kita jago di semua bidang. Semuanya bisa, musik, banyak. pahat, lukis, buku. Jadi bingung yang mana kan? Ya kan? Makanya harus ada, makanya Bekraf itu ya Parekraf sekarang gitu. Itu memang punya peran besar ya. Memang harus di spread ya. Semuanya bagus sih di Indonesia, bukannya tepuk dada ya. Ini nggak ada orang lain di sini kan. Jago semua Indonesia itu. Jadi bingung yang mana. Nah, oleh karena itu kolaborasi penting ya, supaya semua bisa maju gitu ya. Dan saya yakin memang industri kreatif pertumbuhannya di atas
rata-rata nasional ya, dan dia menjadi lokomotif, sudah menjadi lokomotif untuk pertumbuhan nasional. Karena dibandingkan dengan sektor lain, industri kreatif itu lebih tinggi ya daripada yang lain-lain. Jadi dia memang sudah lokomotif. Sekarang bagaimana gerbong-gerbong ini merapat gitu ya. Karena kita semua jago lah. Ya setuju banget sih, maksudnya kalau kayak itu it's a good big problem that Indonesia always has gitu. Kita punya banyak hal dan kita jago di banyak hal. Jadi kalau mau disuruh fokus itu susahnya biasanya kayak gitu ya. Dan suruh nyambung ya tadi gerbong merapat, saya suka banget sama analogi. Wah luar biasa. Setuju nggak Mas Riki? Ada yang mau ditambahkan mungkin? Iya, kalau saya sebenarnya ada satu kalimat sih, problem kita terbesar ketika membicarakan soal perbaikan ekosistem industri kreatif ini. Yang kita bicarakan kan sebenarnya new economy Mas. Dalam industri kreatif itu new economy. Kalau kreativitasnya itu all ekonomi, sama tuanya mungkin dengan beberapa komoditi gitu ya. Tapi kapitalisasi karya kreatif ini model bisnisnya udah new economy. Nah persoalannya policy makers kita masih banyak yang gagap sama new economy gitu kan. Nah ini yang jadi problem, sehingga penyiapan ekosistem yang lebih baik, yang tugas terbesar sebenarnya bebannya ada di policy makers itu menjadi agak lamban karena pemahaman terhadap bagaimana new economy ini bekerja gitu kan. Nggak dalam model new economy kan nggak model akuntansi lama gitu kan. Jadi penting sekali sebenarnya menurut saya ini dipahami bagaimana kita bisa melihat kan nggak mesti punya lahan pertanian sekian ribu hektar untuk menghasilkan sekian juta dolar gitu kan. Itu kan yang jadi kalau di new economy kan nggak begitu model bisnisnya bekerja gitu kan. Bahkan saya punya contoh nih, satu slide yang sangat fenomenal gitu kan. Boleh slide yang ketiga dah, biar saya kasih lihat contohnya. Ini tweetnya terkenal sekali nih, di retweet oleh jutaan orang. Slide ketiga nih, ada udah. Mana slide? Buka-bukaan aja ya. Hah? Buka-bukaan aja. Iya, coba. Oh ini belum, slide berikutnya dong tolong. Ini, nih. Coba, ini kan new economy banget. Soal kreativitas bisnis juga gitu kan. Bagaimana Beyonce bisa dan ini juga dari musik ke film ini kan. Dia nego ulang sama Coachella, minta bayaran cuma 4 juta dolar, tapi dapat right. Ya kan? Right untuk menjual 15 kali lipat lah ya. Dia jual ke Netflix dapat 60 juta US dollar, belum ke yang lain-lain tapi dia dapat right ya udahlah. Bayarannya cuma 4 juta dolar. Sementara Ariana Grande dibayar 8 juta dolar, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia nego. Jadi ini sebenarnya kita bicara tentang ekonomi ya kan, cara-cara baru untuk memonetizing, mengkapitalisir, menciptakan nilai yang lebih ini gitu ya kan. Jadi menurut saya ini tantangan di gimana ekosistem tuh bisa memberi ruang untuk melakukan terobosan-terobosan monetizing seperti model begini gitu kan. Nah kita ekosistemnya memang kayak Mas Chandra bikin lagu pemuda, waduh gila kalau Mas Chandra tinggal di Inggris udah jadi milioner tuh tinggal di istana di mana gitu kan. Dari tiap Sumpah Pemuda jadi lagu kebangsaan, gila. Luar biasa. Dari tahun berapa tuh Mas? Sudah berapa? 78 coba. Itu kan ada satu pencipta satu lagu Natal di Inggris tuh, yang tiap tahun cuma ngumpulin ngolek gitu aja. Hidup dia sampai sekarang gitu kan. Aja ya. Karena tiap Natal diputar terus lagunya kan. Nah Mas, aku kasih kesempatan untuk, makanya menurut aku di sini pentingnya ada sebuah entitas ya, I would say seperti Jakarta Creative City Forum gitu kan ya, untuk ngebantu menjadi jembatan mungkin ya, antara apa sih yang terjadi di dalam lapangan gitu dengan apa yang harus diketahui oleh mungkin policy makers yang tadi Mas Riki bilang sendiri pun memang itu challenge buat mereka gitu untuk bisa se-agile dan se-fleksibel itu, karena kan ya sebagai policy maker pasti tidak mudah ya untuk mengurus 270 juta orang gitu kan. Jadi
mungkin aku kasih kesempatan dikit untuk promosi sedikit ya, JCCF itu apa sih gitu, dan bagaimana teman-teman mungkin yang menonton gitu bisa berkontribusi gitu melalui siapapun mereka, apapun fungsi mereka, apapun peran mereka, bisa membantulah untuk meningkatkan si ekosistem tadi yang kita butuhkan gitu. Nggak tahu Mas Chandra atau Mas Riki mungkin yang mau ini. Boleh nggak kasih promosi dikit JCCF-nya? Ya, atau mungkin ada cara lain boleh Mas Chandra, nggak harus JCCF, tapi mungkin ada cara lain yang dimana teman-teman bisa membantu mendorong pertumbuhan ekosistem itu gitu. Iya, saya rasa memang JCCF dibutuhkan ya, karena dia seperti kawah candra di muka gitu ya, dia mempertemukan ya semua unsur-unsur, nggak hanya musik dan film ya, tapi semua kreativitas di Jakarta ini untuk supaya hidup semua gitu kan. Nah, memang banyak sekali kegiatan untuk supaya pihak-pihak lain ya, seperti ada DKJ ya, seperti ada kantong-kantong organisasi seni itu bertemu ya untuk saling supaya menghindari overlapping gitu kan. Kan di Indonesia ini kan banyak di Jakarta lah ya, banyak yang punya inisiatif bagus-bagus gitu ya. Alangkah baiknya kalau satu sama lain saling bicara gitu untuk supaya menguatkan sinergi dan mengakselerasi di bidang-bidang yang macam-macam. Ya seperti saya bilang tadi kan, Indonesia kan, Jakarta kan banyak sekali ya karya-karya yang hebat-hebat ya. Jadi mau fokus kemana bingung sendiri kan. Salah satu strategi Singapura, kebetulan saya pernah di Singapura, itu mereka membuat season itu hampir setiap hari ada festival di Singapura. Hampir setiap hari gitu. Tapi ada tema-tema, bulan ini, bulan itu ini, Maret apa, April apa. Sehingga terpolarisasi semuanya, jalur-jalurnya, kanal-kanalnya itu lebih kelihatan gitu. Enggak misalnya musik ada di Januari, ada juga di sini, ada di ya, jadi supaya ada koordinasi ya, pembagian kanal-kanal ekspresi ya, eksibisi supaya ada. Jadi konsumen juga nggak bingung gitu kan, nggak bingung, dan dana juga lebih efisien. Nah itu salah satu saya rasa fungsi JCCF di samping fungsi-fungsi lainnya yang banyak gitu. Mas Riki ada yang mau ditambahin? Enggak, saya mengamini Mas. Ya saya juga ikut mengamini deh. Oke, dari teman-teman ada yang mau bertanya nggak mungkin? Sebelum mungkin 1-2 pertanyaan lagi dari aku, habis itu mungkin bisa kita tutup sesinya hari ini. Tapi ada yang mau bertanya mungkin ke Mas Chandra atau Mas Riki mengenai IP, mengenai musik, film. Wah, langsung ibu bosnya nanya loh. Tadi udah di video soalnya Mbak Laura, co-founder Jakten. Jadi tadi silakan Mbak Laura. Ya, makasih Mas Hadi. Aku mau tanya nih, kira-kira akan ada lagi nggak ya Badan Ekonomi Kreatif ke depannya? Dan kalau misalkan belum ada rencana itu, apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong gitu dibentuknya lagi? Karena setelah itu Kemenparekraf nih sekarang nih nggak ada. Kayaknya langsung memble lagi nih ekonomi kreatif kita. Nggak direkam kan? Ya makasih. Off the record. Tit gitu, disensor nanti. Silakan. Oh, berarti ke Mas Riki ya pertanyaannya? Atau ke Mas Chandra? Atau dua-duanya? Oh ya udah boleh, silakan Mas Riki dulu lah, udah ngambil mic. Silakan Mas. Waduh, ini Laura salah nanya nih. Nanyanya mestinya ke orang nomor 1 di Republik ini. Atau ke calon-calon orang nomor 1 di Republik ini nanti tahun 2024 gitu ya. Jadi menurut saya juga gak bisa jawab. Tapi menurut saya memang itu mungkin kalau dari sisi orang kreatif ya. Dulu kan seingat saya dulu lembaga sejenis Bekraf itu terbentuk karena tuntutan dari para pelaku kreatif sendiri dulu itu kan, iya kan. Jadi mungkin kalau kita bicara ke depan ya mungkin tuntutan dari para pelaku kreatif sendiri, dan dalam hal ini mungkin salah satu gerbong yang bisa jadi ini ya mungkin JCCF ya. Bukan untuk berpolitik tapi untuk menjaga, untuk mendorong bagaimana kepentingan dari teman-teman pelaku kreatif itu bisa juga apa istilahnya? Kalau istilah kerennya jadi pressure group gitu. Kalau istilah kerennya pressure group gitu kan. Tapi ya mungkin memang begitu cara bekerjanya ya, di seluruh dunia juga begitu ya. Mungkin jadi ya pelaku kreatif juga para pelaku kreatif punya
punya vehicle, punya wadahnya untuk menyampaikan aspirasinya kan yang diharapkan. Saya pikir ya paling begitu. Jawabannya sangat politis, luar biasa, diplomatis banget Mas Riki. Mas Chandra, saya udah move on, supaya move on enggak. Kita semua belum move on kok Mas Riki jujur. Mas Chandra yang mau ditambahin mungkin? Sama sih ya, sama Riki. Ya memang kita mungkin nggak usah terlalu berkeluh kesah saat ini, apa adanya dulu ya. Kita memanfaatkan situasi yang ada karena memang kalau tidak salah itu penggabungan itu mau tidak mau dilakukan karena kalau nggak salah nih BPKM harus diangkat menjadi kementerian gitu ya supaya investasi dari luar negeri bisa masuk lebih ini. Sedangkan jatah untuk kementerian yang lainnya itu tidak bisa ditambah oleh DPR ya. Tapi itu penjelasan yang prosedural lah. Tapi saya rasa kita manfaatkan yang ada dulu ya. Karena JCCF itu bisa katakanlah menstimulasi kegiatan-kegiatan yang tadi itu ya, dialog di antara kita dan anggaplah Parekraf itu yang sekarang di dalam Kementerian Parekraf itu, Ekraf itu sebagai salah satu mitra ya dari pemain pentahelix yang lain, yaitu ya dunia seni ini gitu kan, swasta. Nah disitulah kita, yang penting kita berkoordinasi gitu ya, kita nggak usah terlalu kembali harus sendiri gitu ya. Yang ada ya sekarang konstelasi, kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan koordinasi baik-baiknya agar ekosistem tadi lebih sehat, hidup dan lebih efektif gitu. Daripada kita menunggu kembali gitu ya, harus ada Bekraf lagi ya. Ya itu kita kehilangan waktu jadinya kan, untuk kerja aja lah kita sekarang gitu kira-kira. Wah aku suka banget sih, maksudnya Mas Chandra ini berhubungan sama pertanyaan aku berikutnya mungkin ya. Karena kan kalau kita ngomong balik ke tadi sebagai bagaimana caranya teman-teman gitu pemberdaya dan memang yang bekerja di dalam subsektor produk kreatif yang berbeda-beda itu bisa ketemu dan bisa kolaborasi. Itu yang mungkin aku pengen fokuskan kayak gitu. Karena kalau misalnya kita lihat contohnya mungkin di ranah yang aku lebih paham seperti desain grafis gitu dan ranah film atau musik itu ketemunya jarang. Padahal sayang sekali gitu kan kalau di luar negeri kita lihat album cover gitu, bahkan film pun itu art directionnya, set desainnya itu luar biasa bagus gitu. Sedangkan kalau saya lihat teman-teman di Indonesia, teman-teman film ya udah main-main di run circle-nya sendiri, desain grafis juga, mainnya branding lagi, logo lagi kan lelah gitu ngelihatnya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kira-kira menurut Mas Chandra dan juga Mas Riki pemberdayaan ini bisa terjadi dan cross sektor gitu loh. Jadi nggak cuma ya udah orang-orang desain di branding lagi, tapi bisa masuk ke film, bisa masuk ke musik, bisa masuk ke game bahkan gitu, bisa masuk ke fashion dan juga lain sebaliknya. Contohnya tadi gitu. Mungkin dari Mas siapa? Mas Riki boleh. Kalau saya mungkin itu bisa terjadi kalau paradigma kita sendiri di pelaku kreatif itu ngelihat ini sebagai industri. Kalau industri kan kepentingan ekonominya besar. Ekonomi kreatif kan sebenarnya persoalan terbesar itu di ekonominya, bukan di kreatif ya. Mas Chandra bilang tadi kita kreatif banget, segala macam ada ya kan. Kreatif banget saking banyaknya bingung gitu dari kan. kreatif. Persoalan kita tapi ketika di tata kelola ekonomi, new ekonomi tadi, ekosistemnya, industrinya memahami harus bekerja seperti apa. Itu kita masih tertinggal sebenarnya. Yang menyebabkan kita banyak tertinggal itu karena di kata ekonominya, bukan di kata kreatifnya justru menurut saya. Ya, disitulah yang penting gitu kan. Bagaimana sebuah ekosistem itu bekerja gitu. Misalnya kayak yang sudah sangat advance kayak Amerika gitu ya kan. Kan gila bener mereka kan. Kita pernah mengirim 5 musisi muda kan. Dengan ATT Rising itu di sana. Sebulan, begitu nyampe, karakter suaranya apa, ada produser profesionalnya, ketemu karakter suaranya, udah nih kamu coba pilih 5 dari 10, dari 5 lagu yang cocok sama karakter. Lah itu lagu dari mana? Songbang. Selesai dipilih satu lagu, urusan license, royalti segala macam beres langsung. Di kita belum ada ekosistem itu mas. Hah? Gimana caranya kita mau ngejar? Begitu. Iya kan? Hadi gitu kalau bisa dikirim ke Amerika. Nyanyinya cocok. Wah agak-agak ngebas gitu sama produsernya. Nah ini, tak pilihin 10 lagu. Pilih 1. Begitu pilih lagi 1, si penciptanya A. Dari kota ini,
Semua urusan kontraknya beres untuk bayar right-nya, untuk menggunakan lagu itu. Dinyanyikan oleh Hadi. Kan repot itu, ekosistem kayak gitu kan kita perlu betul. Kalau kita mau ngomong soal industri, kalau kita ngomong soal ekspansi pasar gitu kan. Atau sekalian diurus semuanya oleh negara kayak Korea. Iya kan? Itu kan disiapin betul sama mereka kan semuanya. Gitu. Nah, setuju sih. Ini dan ketika itu sudah siap menurut saya, kita juga mesti mencermati bahwa industri global ini ternyata nggak melulu monetizing di core produknya. Nah, mungkin tadi itu IP. Jadi jangan-jangan kita mesti kalau industri ini mungkin udah melupakan subsektor, istilah subsektor, tapi bagaimana ekosistem ekonominya jalan dalam ekosistem industri untuk meningkatkan nilai ekonominya yang lebih bekerja gitu kan. Soal pembiayaan, soal ini. Nah, kalau terkait dengan itu sebenarnya kita nih nyiapin agak advance sebenarnya kan. Karena ternyata Indonesia itu satu-satunya negara di dunia yang punya undang-undang ekonomi kreatif ya kan. Wow. Dan di dalam undang-undang itu ada mandat di mana harus keluar peraturan pemerintah tentang pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual dan dukungan pemasaran kan berbasis kekayaan intelektual. Ya, itu kan sebenarnya kalau rancangannya udah jadi dan bakal disahkan dalam waktu dekat kan. Itu kan sebenarnya sebuah vehicle, tapi lagi-lagi itu kan pijakan peraturan yang tujuannya untuk mengakselerasi munculnya ekosistem baru new ekonomi ini gitu ya kan. Nah kan nggak cukup kalau peraturannya keluar tapi nggak diapa-apain juga buat apa ya kan, mesti didorong ke sana gitu. Boleh slide terakhir nggak saya kasih lihat deh nih. Boleh, sebuah. Nah ini kan data yang kurang lebih tahun lalu 2 tahun lalu nih sebelum pandemi juga nih 2019 tentang pendapatan tertinggi media franchise. Kalau kita lihat film sama musik kecil banget mas, kontribusinya. Hah? Tuh Pokemon. Coba, paling gede warnanya ungu. Ungu apa merchandise? Paling gede Hello Kitty. Hello Kitty kagak ada film, kagak ada musik. Ini kan industri kreatif semua sebenarnya kan. Gila. Ya kan? Jadi kita bisa melihat betapa wah ini nggak kelihatan di layar. kelihatan. Iya kan, yang paling yang gede untuk di musik dan cuman Pokemon di atas tuh musik. Yang film juga kecil gitu kan. Iya. Rata-rata ungu yang gede. Iya, benar. Yang gede warna lain tuh cuman Mario. Mario Bros. Itu kan juga lebih ke manga ya, bukan nih. Yang lain. Jadi kalau kita lihat memang inilah ekonomi kreatif dunia sekarang gitu bekerjanya gitu. BTS itu dapat duitnya kan besar dari apa coba? Merch. Iya betul. Gila-gilaan tuh kan army belanja merch habis tuh duit orang tuanya. Ini pengalaman Mas Riki, pengalaman pribadi. Tapi kan belanja ada aja yang bisa dimonetizing ketika ini. Jadi menurut saya ke depan memang begitu gitu kan kita memanfaatkan itu. Saya ke Belitung setelah 18 tahun Laskar Pelangi udah jutaan orang ke Belitung. Pulang nggak ada tuh yang bawa pakai kaos Laskar keren, pakai magnet, kulkas, apalah gantungan kunci gitu ya kan. Coba berapa loss ekonominya itu kan. Setuju sih. Kita ke ke kota mana, Nashville misalnya gitu kan. Di jalan utamanya aja toko-toko itu wah beli segala macam urusan musik country itu kan ada semua. Jadi duit semua sih, maksud saya sih. Jadi duit semua. Berarti balik lagi tadi berarti paradigmanya ya Mas iya, sehingga
jargon-jargon soal pendukungan UMKM dan segala macam langsung aja diterapin begitu kan oleh mereka kan? Bener. Jadi kita itu kan memang yang bikin merchandise di Nashville gitu. Jadi kita butuh ini Atau lagi dong, master planner-nya berarti. Atau di Salzburg gitu kan UMKM semua itu. Backcraft masih dibutuhkan dong kalau gitu Mas Riki untuk menjadi master planner-nya. Mas Chandra yang mau ditambahkan. Sebenarnya soal master plan itu udah ada ya. Saya masih ingat sejak Bu Mari ya. Itu udah bikin master plan itu ya. Ya. Kemudian Backcraft dimanfaatkan ke Backcraft juga, diperbaharui gitu. Kita master plan, pokoknya konsep udah jangkep banyak deh, konsep-konsep. Yang penting menurut hemat saya percaya diri aja deh ya. Percaya diri bahwa local content kita tuh bisa bersaing kok. Ya. Dan juga kolaborasi tadi ya antar sektor ya. Saya tuh menunggu film-film nasional itu bikin shot gitu ya, kita lagi pemain lagi gini. Terus di sini ada kocil. Waduh, soalnya kita kalau lihat film barat ya, mereka berantem terus masuk kafe ada Marlboro. Ada rokok Marlboro. Betul, gitu kan. betul. Kocil lah ditampilin di situ dong gitu kan. Itu langsung gitu ya kan. Langsung bener. Apaan tuh kocil? Kopi kecil. Ya kayak gitu-gitu loh ya yang harus kita angkat gitu ya. Nanti kaosnya gitu ya. Benar. Damn Love Indonesia gitu misalnya. Itu ditampilin dong gitu kan. Etalase dari produk-produk kriya fashion di film. Woi. Wah keren sekali. Jadi kita harus kolaborasi. Wah, banyak musik-musik yang untapped gitu ya. Darling ya. Itu sekarang gini ya, musik-musik pop daerah ya, itu nggak butuh Jakarta. Mereka udah punya aliran tersendiri, yang punya fans sendiri ya. Tinggal itu diangkat lagi ke nasional ya. Di dalam film-film nasional itu, film-film pembuatan itu kalau bisa misalnya ilustrasi musik darling. Wih, ya kan? Ngangkat musik darling. Jadi kita percaya diri saja, kolaborasi adalah kuncinya gitu. Itu aja. Wah keren banget. Tepuk tangan dulu untuk Mas Chandra sama Mas Riki. Kocil. Oh jadi ada saham nih, jadi kocilnya di push mulu. Starbucks, ya jangan Starbucks mulu kan gitu kan. Aduh, ya teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Mungkin pertanyaan terakhir sebelum saya memberi. Oh boleh dong Mbak Tati, silakan. Ini diskusi internal ya. Iya, terima kasih. Tadi kan yang disampaikan oleh Mas Riki tadi juga baru kemarin banget gitu diskusi sama Mas Handoko soal banyak banget loss ekonomi dari sektor film dan musik itu karena kita nggak bisa kemudian mensiasati sebenarnya ada dampak ikutan yang bisa memberikan hasil yang besar gitu. Sama ngomongin Laskar Pelangi juga gitu kan. Mira banyak banget nih lossnya gitu, kayak dia bisa dapat nemu tempat yang baik, nggak cuma Bangka Belitung tapi juga kayak Gereja Ayam misalnya itu abis itu ya udah gitu, nggak jadi apa-apa, hanya hits beberapa saat saja. Nah tadi kan PR-nya memang harus bikin kemitraan supaya yang kreatif ini ya mikirin kreatifnya, yang ekonomi bisa benar-benar gimana cara mengkapitalisasi. Nemuin simpulnya itu di mana Mas? Gitu. Menemukan simpul supaya tadi kemitraan-kemitraan itu bisa terbentuk gitu. Karena yang terjadi selama ini kan kayak siapa mau mendominasi siapa gitu. Sehingga nggak ada yang benar-benar tengah gitu yang sama-sama, lu mau kaya bareng nggak bahasa sederhananya gitu kan ya. Lu mau kaya barengan nih kita sama-sama, itu gimana gitu mempertemukannya. Kan bapak-bapak berdua ini sudah dengan asam garam pengalaman mengurusi rupa-rupa perkembangan ekonomi kreatif. Thank you. Gimana ketemunya nih? Jadi kalau saya bilang loss ekonominya bukan dialami oleh Mbak Mira Lesmana sih. Kalau Mbak Mira Lesmana filmnya udah box office. Udah selesai tugas. tapi menurut saya kalau kita melihat contoh-contoh di seluruh dunia, yang paling krusial itu sebenarnya adalah kemajuan itu perannya di Pemda sebenarnya. Kalau saya lihat ya kayak Nashville, nggak ada urusannya sama Washington. Pemdanya Nashville yang dari awal memposisikan sebagai country music dan how we capitalize our sumber-sumber talent country music untuk identitas kota Nashville dan how to make money dari situ kan. Austin, Texas dengan South by Southwest-nya nggak ada urusannya sama Washington. Bener juga. Dia masa bodoh presidennya mau ganti tiap tahun juga nggak apa-apa ya kan. Kan gitu. Dan di tempat-tempat lain di seluruh dunia juga terjadi. Itu kaitannya dengan
bagaimana memanfaatkan itu, menggerakkan itu gitu kan, lebih jauh gitu kan, ketika itu dapat popularitas. Bahkan kalau mereka pun udah invest dulu kan, malah ikutan invest supaya terangkat gitu kan, kayak yang serial Game of Thrones yang lokasinya di mana-mana, kan itu juga local government-nya yang bikin kesepakatan. Habis itu dia bilang, tapi license-nya untuk bikin produk kota mana di Scotland gitu ya, bikin produk bir serinya Game of Thrones, kami dapat ya right-nya. Sama Pemdanya dibagiin ke UKM-UKM pembuat craft beer di kota mereka itu. Iya kan? Ya jadi ya memang mesti seperti itu yang terjadi gitu. Nah kalau nggak salah di Kemendikbud ada program inkubasi sejenis itu yang mau jadi cikal bakal ke arah sana, namanya Indonesian Film, di mana melibatkan pemda-pemda itu. Tapi itu kan jalan panjang juga, menjelaskan new economy ini kan sebuah jalan panjang yang luar biasa. Tapi nggak apa-apa, itu harus dilakukan gitu ya kan. Tapi menurut saya ke depan pasti begitu nanti ke depannya. Kalau mau bersaing, saya pikir banyak sekali daerah di Indonesia ini bisa maju kalau visinya langsung bisa tap ke model neo ekonomi yang sekarang itu. Jadi dan peluangnya besar lah, peluangnya besar sekali. Besar sekali memang. Seperti kata Mas Chandra tadi, kreativitas itu besar sekali. Gitu semuanya kan. tinggal ini ya ladang emas. Gitu. Sementara kalau dari sisi investment, bisnis, saya percaya juga dalam kurun waktu tidak lama lagi mau tidak mau investasi akan bergeser ke sini juga gitu kan. Bagaimana memanfaatkan kan? Amin. Ya mungkin dari teman-teman startup itu kita akan keluar model-model baru ya untuk itu ya nanti. Paradigma yang kita ubah ya Mas ya, startup supaya bisa ini kan bisa dapat investasi baru. Mas Chandra gimana, mau ditambahin? Iya, pertanyaannya tadi kan mulai dari mana ya tadi ya? Iya. Saya rasa mulai dari sini aja Sarinah. Ya, menjadi pusat dari selain juga produk kriya ya, tapi juga pusat pertemuan pemikiran, pertemuan seniman antar seni gitu ya, untuk kolaborasi ya. Karena di sini kan sepertinya Sarinah akan jadi suatu mercusuar dari perkembangan industri kreatif Indonesia ya. Jangan hanya kriya fashion tapi juga yang lain ikut gitu kan. Dibikinlah di sini tiap hari gitu ya, diskusi secara sepanjang tahun ada tema-temanya, sehingga juga bisa membangkitkan tadi ya daerah-daerah juga terinspirasi untuk membuat Sarinah kecil sehingga semuanya menjadi simpul-simpul di seluruh Indonesia, gitu kan? Jadi new economy itu yang sudah ada sebenarnya, ya sebelum adanya Backcraft, sebelum adanya paradigma itu udah ada ya, industri kreatif berjalan sendiri. Tinggal ya itu paradigmanya bahwa percaya diri bahwa industri kreatif itu memang sudah jadi lokomotif pembangunan Indonesia. Itu aja sih. Setuju sih, kita kasih tepuk tangan dulu buat Sarinah dong karena udah ini jadi mercusuarnya nih. Setuju banget. Semoga di sini ya Mas ya bisa menjadi kayak bukan cuma melting potnya tapi juga jadi sebuah benchmarking gitu kan, bahwa ini loh peleburan industri kreatif dan sektor-sektornya untuk menuju ke new ekonomi Indonesia yang jauh lebih baik terbentuk seperti ini contohnya gitu, dan ini kan pastinya juga didukung ya oleh policy makers dan pemerintah gitu, jadi ya pastinya impactnya bisa lebih masif dan lebih berskala gitu. Oke, ada pertanyaan terakhir? Kalau enggak, kayak sepertinya sudah bisa tutup. Gimana IO? Masih ada waktu untuk pertanyaan terakhir? Enggak? Habis, Mas Riki udah habis. Udah cukup kali ya? Cukup? Cukup Mas? Oke, ya udah kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak Mas Chandra, Mas Riki, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk kedua bapak-bapak yang luar biasa ini yang sangat saya hormati gitu. Nervous, not bad lah ya, nervous. Gue ditodong jadi MC buat mereka berdua, nervous gue. Ada founder manual kok nervous. Apa itu manual, bukan otomatis. Tepuk tangan dong buat MC-nya. Oh terima kasih Mas, terima kasih. Ya udah, kalau gitu saya tutup ya. Atas nama Sarinah Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh Brimo serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, saya Hadi Ismanto ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman yang ada di sini dan juga yang ada menonton secara online dalam diskusi hari ini. Ikuti terus media sosial kami @jaktent untuk informasi terbaru tentang Jakten 2021. Tetap sehat dan sampai jumpa semuanya. Terima kasih, selamat sore. Thank you Mas. Thank you Mas.
Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Om Swastiastu, Tiang Komang Winawayudi dari Bali. Saya seorang creative planner dan founder dari Tualen & Co bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arat Design International dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Panjang umur kolaborasi, bagi negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin meraja. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan.
Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, Panggung Karya Indonesia. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Someone once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta.
my Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta.